Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nayla Iswi Murtaja, bisa dipanggil Nayla. Saya dari Prodi Arsitektur UPN Veteran Jawa Timur. Saya dari kelas Bahasa Indonesia, kelas G555. Jadi di sini saya akan membahas tentang kesalahan berbahasa Indonesia yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita, baik dalam tulisan ataupun lisan, terutama pada masa sekarang ini kan ada pengaruh bahasa asing, media sosial, dan juga perkembangan gaya bahasa yang informal. Jadi saya akan menunjukkan beberapa contoh-contoh kesalahan berbahasa Indonesia, maupun itu ejaan ataupun kata-kata yang tidak baku dan lain sebagainya. Contoh yang pertama adalah penggunaan kata serapan yang tidak tepat. Nah, kata serapan itu kan dari bahasa Inggris yang diserap, namun digunakan dalam konteks ini tuh digunakan secara tidak tepat atau kurang tepat. Misalnya ada kata support. Nah, seharusnya kata support jika diucapkan dengan bahasa Indonesia itu kan artinya adalah dukungan, bukan support. Nah, lalu ada kata yang sering kita gunakan yaitu download. Nah, sebenarnya download itu kan bahasa Inggris yang belum dirubah, jadi seharusnya kita menggunakan kata unduhan. Lalu contoh yang kedua yang paling sering digunakan oleh Gen Z seperti saya dan teman-teman saya, yaitu penggunaan kata ganti orang yang tidak formal. Contohnya tentu saja kata aku atau saya, kamu itu diganti gue dan lo. Itu udah sering banget ya, apalagi dalam zaman sekarang, perkembangan zaman, bahasa atau kata ganti orang itu sekarang sudah tidak informal untuk anak-anak kalangan muda. Lalu yang ketiga, ada penggunaan partikel di yang salah. Nah, ini banyak banget nih, dan sering kita lupa juga. Banyak kesalahan itu terjadi pada partikel di untuk kata kerja pasif. Nah, di itu kan sebagai kata depan untuk menunjukkan tempat. Nah, untuk menunjukkan tempat, maka kata tersebut itu harus dipisah. Jadi misalnya ada di sekolah. Nah, di sekolah itu seharusnya kata di dengan sekolah itu harusnya pisah, bukan digabung di sekolah. Jadi seharusnya di spasi sekolah. Lalu yang selanjutnya itu juga ada kesalahan dalam menggunakan partikel. Nah, contohnya nih ada kata pengesahan. Nah, seharusnya itu salah, bukan pengesahan, tapi pengesahan, bukan pengesahan ya. Lalu contoh yang lain itu ada kata menjus. Nah, itu kurang tepat. Nah, seharusnya yang tepat itu adalah mengejus. Lalu ada kata mencor. Nah, itu juga salah, bukan langsung dari kata kerjanya, jadi harus mengecor, itu yang benar. Lalu ada juga kata pemboran. Nah, pemboran itu apa? Jadi pemboran itu kurang tepat ya, kurang efektif, jadi harus dilengkapi dengan sisihan, jadi pengeboran bukan pemboran. Lalu ada kata mensahkan. Nah, itu juga salah, seharusnya ada sisipan nge. Nah, jadi yang benar itu adalah mengesahkan. Lalu ada membom, juga itu salah, jadi seharusnya adalah mengebom. Yang selanjutnya yaitu kata serapan tadi itu juga ada dalam contoh ini ada religius. Nah, seharusnya religius itu bukan ditulis seperti itu ya, ejaannya kurang tepat, jadi harus RELIGIUS, jadi bukan huruf J ya, jadi menggunakan religius. Nah, lalu dalam contoh ini, dalam visi itu banyak kesalahannya. Mengapa? Karena jika kita analisis di sini tidak ada titik. Nah, titiknya cuma satu ya. Jadi ini kurang efektif dan terlalu panjang. Terwujudnya bangsa dan negara Republik Indonesia yang adil, makmur, bermartabat, religius, berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian nasional yang kuat di bidang budaya, serta, nah, tidak ada titiknya. Seharusnya kita kasih titik di tengah. Jadi kalau tidak ada titiknya, ini kalimat kurang efektif karena terlalu panjang, terlalu bertele-tele juga. Sekian dari saya, teman-teman. Itu adalah contoh, jadi sedikit contoh yang bisa saya berikan kepada teman-teman tentang kesalahan bahasa Indonesia, dan itu masih banyak sekali ya, apalagi di media sosial itu. Jadi sekian dari saya.
Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.